Oke, selamat siang semua. Nah, perkenalkan kami dari kelompok satu dengan materi Teorema Sisa Cina. Sini kami akan menjelaskan materi kami tentang Teorema Sisa Cina. Jadi kami berharap teman-teman semua dapat berpartisipasi dalam presentasi kami kali ini. Nah, adapun anggota kelompok kami, yang pertama yaitu saya sendiri, Esther Naomi Hutapea dengan NIM 220291173 dan ada rekan saya. Saya Renayadi Septiani dengan NIM 230299097. Saya Fiona Kamiralova dengan NIM 230291125. Saya Oktaviana dengan NIM 230294043. Saya Nikita Nalsi dengan NIM 2302986. Oke, next. Nah, yang pertama kita akan membahas latar belakang di mana dari mana sih asal muasal teorema sisa Cina? Nah, di Tiongkok kuno ada seorang matematikawan bernama Sun Tzu. Nah, suatu hari sekelompok murid-muridnya datang dengan wajah penasaran. Dia bertanya kepada seorang matematikawan tersebut. Nah, guru tanya salah satu murid, kami menemukan teka-teki aneh. Ada bilangan yang jika dibagi 3 menyisakan 2, dibagi 5 menyisakan 3, dan dibagi 7 menyisakan 2. Bilangan apakah itu? Nah, kemudian si Sun Tzu-nya itu diam sejenak. Nah, dengan kecerdikannya, ia menemukan solusinya adalah 23 dengan mencocokkan syarat-syarat itu satu persatu. Nah, prinsip inilah kemudian berkembang menjadi teorema sisa Cina yang menyatakan bahwa jika pembaginya saling prima, selalu ada solusi unik. Nah, kini teorema yang kita kenal sebagai teorema sisa Cina ini dipakai dalam kriptografi, komputer, bahkan mengamankan pesan rahasia. Nah, semua itu berasal dari teka-teki sederhana sang guru tua di Tiongkok yang bernama Sun Tzu. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu ada masalah yang berkaitan dengan teorema sisa Cina yang akan dijelaskan oleh rekan saya Fiona kepada Fiona. Layar dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang terkaitan antara masalah pada latar belakang tadi yang telah disebutkan. Nah, di sini masalahnya itu di sebuah persimpangan jalan, tiga lampu lalu lintas dipasang untuk mengetahui arus kendaraan. Lampu-lampu ini berkedip sebagai tanda peringatan ketika lampu utama sedang dalam mode maintenance. Karena dipasang oleh vendor berbeda, masing-masing lampu memiliki interval kedipan yang tidak Muncul dah itu nyokelan. terkoordinasi. Nah, dari masalah tadi kita bisa menyimpulkan ada Muncul tiga. dah Yang notif pertama lan. itu lampu A berkedip setiap Ada 4 notif deh detik, dari WA. tetapi pertama kali berkedip pada Muncul. detik awal. Yang kedua, lampu B berkedip setiap 6 detik, tetapi pertama kali berkedip pada detik awal. Kemudian lampu C berkedip setiap 3 detik, tetapi pertama kali berkedip pada detik kedua. Nah, persoalannya, Setahumu kapan muncul ketiga dah. lampu akan berkedip bersamaan untuk pertama kalinya sejak diaktifkan? Oke, next. Nah, selanjutnya dari permasalahan di samping tadi, permasalahan tersebut ada kaitannya dengan teori bilangan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Nikita, kepada Nikita. Layar dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya itu kaitan dengan teori bilangan. Masalah ini dapat dimodelkan ke dalam sistem kongruensi linear, yaitu mencari waktu T terkecil yang memenuhi, yaitu persamaannya T kongruen dengan A mod 4, T kongruen dengan B mod 6, dan T kongruen dengan 2 mod 9. Di sini A dan B adalah waktu kedipan pertama lampu A dan B. Namun, karena soal tidak menyebutkan nilai A dan B, kita asumsikan A adalah 0,
Ya, lampu A pertama kali berkedip di detik 0 dan B sama dengan 0 dengan lampu B pertama kali berkedip di detik 0. Maka sistem kongruensi menjadi T kongruen dengan 0 mod 4, T kongruen dengan 0 mod 6, dan T kongruen dengan 2 mod 9. Dan kita mencari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 6 dan 9 yang memenuhi kongruen tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya next. Nah, selanjutnya formulasi dari permasalahan di atas akan dijelaskan oleh rekan saya Renaya. Kepada Renaya, layar dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan yaitu mengenai formulasi dari masalah yang telah dipaparkan oleh rekan saya tadi. Di mana dari masalah tersebut dan setelah kita modelkan ke dalam suatu sistem kongruensi linear, maka jika sistem kongruensi linear tersebut memiliki modulus yang saling relatif prima, solusinya dapat ditemukan menggunakan Chinese Remainder Theorem atau teorema sisa Cina. Namun, dalam kasus ini modulus tersebut tidak semua relatif prima karena FPB dari 4,6 adalah 2. Sehingga kita perlu pemeriksaan kompabilitasnya yang lebih kongruensi. Di mana dapat kita lihat yang pertama kita cari T untuk memenuhi T kongruen 0 mod 4 dan T kongruen 0 mod 6. Di mana 4 dan 6 itu memiliki KPK yaitu 12 sehingga kita dapatkan T-nya adalah 12K untuk K elemen bilangan bulat. Selanjutnya kita substitusikan ke kongruensi ketiga yaitu persamaan ketiga tadi adalah T sama dengan T kongruensi dengan 2 mod 9 sehingga kita ganti menjadi 12K sehingga 12K itu kongruensi dengan 2 mod 9. Lalu kita sederhanakan menjadi 12 mod 9 sama dengan 3 sehingga 3K kongruensi dengan 2 mod 9. Karena 3 dan 9 itu memiliki FVB yaitu 3 dan 3 tidak dapat membagi dengan 2, maka di sini kita tidak dapat menemukan solusi untuk K. Kesimpulannya, jika lampu A dan B pertama kali berkedip di detik 0, maka tidak ada waktu di mana ketiga lampu tersebut untuk berkedip bersamaan. Namun, jika nilai A dan B berbeda nantinya, misalkan A itu 2 dan B itu 2, maka solusinya mungkin ada. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas penjelasan mengenai formulasi oleh Renaya. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu generalisasi dan penerapan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ana, kepada Ana, layar dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang generalisasi dan penerapan. Yang pertama yaitu generalisasi. Jika modulus tidak relatif prima, solusi sistem kongruensi linear bergantung pada yang pertama yaitu kompatibilitas kongruensi, di mana jika GCD MIMJ membagi AI dikurang AJ untuk setiap pasangan kongruensi, maka solusinya ada. Dan jika tidak ada solusi. Yang kedua yaitu solusi unik modulo KPK modulus, di mana jika solusi ada, maka solusi tersebut unik modulo KPK dari semua modulus. Next. Selanjutnya yaitu penerapan. Di penerapan ini ada 3. Yang pertama yaitu sinkronisasi lampu lalu lintas untuk menghindari kebingungan pengendara. Yang kedua yaitu ada penjadwalan tugas dalam komputasi, misalnya seperti menjalankan proses secara periodik.
Yang terakhir yaitu ada kriptografi, seperti dalam algoritma RSA yang menggunakan CRT untuk deskripsi cepat. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Oktaviana. Oke, next. Oke, sekian penjabaran dan presentasi kami mengenai teorema sisa Cina. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari teman-teman semua. Kami berharap materi hari ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baru yang bisa kita terapkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, next ke slide quotes-nya. Nah, dari penjelasan kami tadi tersebut, kami menemukan quotes dari Sun Tzu yang merupakan asal muasal di ketemunya teorema sisi Cina. Dia mengatakan, kadang jawaban besar datang dari pertanyaan kecil yang dipikirkan dengan bijak. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasinya.